Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari kelompok sosial, lalu ciri-ciri dari kelompok sosial. Adapun pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah mencontohkan fungsi dari kelompok sosial serta menerangkan latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Seperti kita ketahui bahwa setiap individu ketika lahir di dunia pasti dia membutuhkan orang lain. Nah, salah satu upaya yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah membentuk kelompok. Kita pasti tahu bahwa masing-masing dari kita memiliki kelompok sosial yang berbeda-beda. Nah, kita akan membahas fungsi dari kelompok sosial pada kali ini yang akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi bagi individu dan yang kedua adalah fungsi bagi masyarakat. Bagi individu, kelompok sosial memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sarana pendidikan, sarana menjalin hubungan sosial, serta sarana pemecahan masalah. Sebagai sarana pendidikan, setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan untuk hidup layak. Nah, kelompok itu bisa menjadi sarana bagi setiap orang untuk mewariskan nilai dan norma kepada anggota kelompok yang lain, dalam artian untuk bisa meningkatkan pemahamannya tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Seperti misalnya dalam kelompok formal di sekolah, kita tahu bahwa di sekolah kita diajarkan berbagai macam ilmu ya. Lalu kita diajarkan tentang karakter, sopan santun, kita diajarkan untuk disiplin, atau mungkin di luar sekolah dalam lembaga informal seperti dalam bimbingan belajar, atau mungkin kelompok-kelompok yang informal lainnya. Dari situ kita tahu bahwa ketika kita bersosialisasi, sedikit banyak pasti kita akan mendapat sesuatu. Nah, pendidikan di sini tidak harus pendidikan di sekolah ya, tapi pendidikan di luar sekolah termasuk dalam kelompok-kelompok komunitas gitu. Nah, yang kedua sebagai sarana menjalin hubungan sosial. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa manusia itu pada dasarnya selalu memiliki naluri untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, dalam hal ini kelompok sosial menjadi wadah atau tempat di mana orang-orang itu saling berinteraksi, dan dari hasil interaksi itu mereka bisa bersosialisasi tentang hal-hal yang menurut mereka baik gitu. Oleh karena itu, suatu kelompok memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain. Nah, yang ketiga, sarana pemecahan masalah. Kadangkala dalam kelompok, ketika antar anggotanya terjadi interaksi, itu ada kemungkinan terjadi konflik. Nah, kelompok juga bisa menjadi sarana pemecahan masalah di mana biasanya diselesaikan melalui diskusi atau musyawarah, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh individu di dalam kelompok itu ataupun masalah yang dihadapi oleh kelompok itu sendiri itu bisa terselesaikan dengan adanya diskusi atau musyawarah. Adapun bagi masyarakat, kelompok sosial memiliki fungsi diantaranya adalah yang pertama pembentuk struktur sosial dalam masyarakat, lalu pembentuk nilai dan norma dalam masyarakat, dan pengawas sosial. Pembentuk struktur itu artinya bahwa di masyarakat itu seperti laboratorium raksasa ya bagi sosiologi, karena memang dalam sosiologi objek kajiannya adalah masyarakat. Nah, struktur itu diawali dari pembagian peran ya, jadi ada status dan peran. Nah, di masyarakat itu terbagi kelompok dilihat dari dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Seperti misalnya kelompok-kelompok
sosial, LSM, partai politik, semuanya memiliki fungsi yang berbeda, tapi berguna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Nah, secara tidak langsung bahwa kelompok-kelompok itu membentuk struktur di masyarakat, ya, baik itu strukturnya secara hierarki atau secara vertikal ataupun secara horizontal. Seperti kalau kita bicara struktur yang vertikal dalam pemerintahan itu kan antara gubernur, lalu bupati, lalu mungkin ke camat, lalu tingkat RT atau RW, itu struktur sosialnya vertikal. Maka kelompok-kelompoknya itu dia ada hierarki. Tapi kalau kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan daerah atau kesamaan hobi, kelompok-kelompok sosial yang dibentuk atas dasar pekerjaan, itu adalah dimensi horizontal. Artinya antara satu dengan yang lainnya itu membentuk struktur sosial dalam masyarakat yang sejajar, tidak secara hierarki atau tingkatan. Nah, yang kedua, pembentuk nilai dan norma masyarakat. Nah, ketika kita hidup dalam kelompok, maka sebenarnya di dalam kelompok itu terdapat kaidah atau norma. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membentuk atau membatasi perilaku anggotanya agar dia tidak menyimpang. Nah, kelompok itu secara tidak langsung membentuk nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga diharapkan anggota-anggota dalam masyarakat itu memiliki pedoman, memiliki batasan untuk berinteraksi sehingga tidak melakukan tindakan menyimpang. Ya, misalnya kelompok-kelompok keagamaan itu pasti mengajarkan kepada para anggotanya mengenai hal-hal yang baik gitu ya. Nah, dari sini setiap orang pasti mendapatkan sesuatu yang mana itu berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat, kelompok sosial itu memiliki fungsi membentuk nilai dan norma. Lalu yang terakhir adalah pengawasan sosial. Pengawasan dalam artian adalah biasanya ini ada kaitannya sama pembentuk nilai dan norma ya. Jadi setiap kelompok memiliki aturan. Nah, dari aturan itu diharapkan anggota-anggota masyarakatnya memiliki batasan sehingga dia tidak melakukan penyimpangan. Sehingga ketika tidak melakukan penyimpangan, harapannya adalah kehidupan masyarakat itu teratur dan tidak terpecah belah. Nah, setiap kelompok itu memiliki fungsi sebagai pengawas, terutama bagi anggota-anggota kelompoknya. Tuh. Nah, itu mengenai fungsi dari kelompok sosial. Kelompok-kelompok di masyarakat terbentuk atas dasar latar belakang yang berbeda. Nah, latar belakang terbentuknya kelompok sosial diantaranya adalah yang pertama, hasrat untuk meneruskan keturunan. Ketika laki-laki dan perempuan saling mencintai lalu memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih jauh, maka terbentuklah keluarga. Nah, ketika di dalam keluarga itu ada kehadiran anak, maka secara otomatis terbentuk suatu kelompok kecil gitu. Nah, orang-orang ketika ingin memutuskan berkeluarga, salah satu latar belakang terbentuknya keluarga adalah hasrat untuk meneruskan keturunan. Walaupun di sisi yang lain pasti ada beragam sekali motivasi ya orang untuk membentuk suatu keluarga. Lalu yang kedua, ikatan darah atau keturunan. Banyak di Indonesia kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar ikatan darah atau keturunan. Seperti saya ambil contoh misalnya masyarakat di suku Batak itu banyak sekali marga. Ada marga Simanjuntak, marga Sitompul mungkin atau yang lain. Itu adalah salah satu contoh di mana terbentuknya kelompok sosial itu berdasarkan ikatan darah atau keturunan. Atau kalau masyarakat Jawa ada di
disebut trah. Trah itu juga bagian dari keluarga besar. Nah, kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok yang terbentuk atas dasar ikatan darah atau keturunan. Yang ketiga adalah kesamaan ciri fisik. Kalau kita bicara ciri fisik, maka pasti merujuknya pada ras ya, bukan suku. Karena kalau ada yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning langsat, itu kaitannya sama ras. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada 3 ras besar ya. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Banyak kita lihat di negara-negara lain itu kelompok-kelompok atas dasar kesamaan ciri fisik tertentu. Misalnya orang-orang Negroid di Amerika membentuk suatu kelompok untuk menentang praktek rasisme di sana, atau praktik diskriminasi yang menimpa orang-orang kulit hitam misalnya. Nah, itu juga bagian dari kesamaan ciri fisik ya. Jadi kaitannya sama ras kalau ciri fisik. Tapi kalau orang Indonesia, karena kita mayoritas orang Melayu ya, jadi Malayan Mongoloid, maka kita tidak bisa diartikan kesamaan ciri fisik, kecuali mungkin saudara-saudara kita yang ada di daerah timur, orang-orang Papua, itu masuknya ras Melanesia, jadi bagian dari ras Negroid. Itu juga bisa kaitannya sama kesamaan ciri fisik. Lalu kesamaan daerah. Banyak kita temukan di kota-kota besar kelompok-kelompok yang dilatar belakangi oleh kesamaan daerah. Baik itu kelompok misalnya pedagang sate dari Madura, atau ikatan mahasiswa dari Bali misalnya, atau yang lain. Jadi biasanya di sini ada semacam ikatan primordial yang membentuk kelompok itu, dilihat dari kesamaan daerah. Tuh. Lalu kesamaan kepentingan. Kalau kita bicara kepentingan di masyarakat itu sangat beragam ya. Salah satu faktor kenapa terjadi konflik karena memang ada perbedaan kepentingan. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama ini akan cenderung membentuk suatu kelompok untuk menyamakan persepsinya gitu ya. Saya ambil contoh misalnya asosiasi para buruh membentuk perserikatan gitu ya, yang mana menuntut upaya pemerintah untuk meningkatkan upah minimum. Nah, itu juga bagian dari kelompok yang didasarkan atas kesamaan kepentingan. Ketika pemilu, partai-partai politik menjalin koalisi, itu juga bagian dari kelompok yang didasarkan oleh kesamaan kepentingan. Nah, selanjutnya adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ini kaitannya sama dunia yang semakin maju ya, di mana spesialisasi pekerjaan itu sangat diperlukan. Oleh karenanya ketika efektivitas kerja dan efisiensi itu dibutuhkan dalam suatu hal, dalam suatu bidang, maka banyak orang yang membentuk kelompok-kelompok. Kita ambil contoh misalnya di perusahaan aja, itu banyak kelompok-kelompok yang didasarkan atas dasar kesamaan skill. Misalnya sama-sama jurnalis, sama-sama misalnya arsitek. Nah, itu bagian dari keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dan terakhir adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Jadi ada juga banyak kelompok di masyarakat ini yang terbentuk karena keinginan untuk mempertahankan hidupnya. Nih. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti bisa mencari sendiri contoh-contohnya untuk bisa menjelaskan pernyataan-pernyataan di sini ya, karena memang tujuan pembelajaran kita adalah bisa mencontohkan atau bisa menerangkan latar belakang terbentuknya dari kelompok sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.